Yo, what's up gengs? Kali ini kalian balik lagi di channel YouTube Bang Dik. Kali ini tuh simple aja, gue tuh mau ngasih sedikit tips gitu kan, cara gue bikin lirik. Jadi gini, menurut gue bikin lirik lagu itu gampang-gampang susah ya. Karena gini, gampangnya kita bikin lirik itu sesuai dengan apa yang pernah terjadi, yang pernah kita rasakan gitu. Nah, susahnya kalau menurut gue menentukan rima-rima yang tepat, terus menyesuaikan kata-kata yang tepat, yang kira-kira kata-katanya itu mengena di orang yang mendengarnya. Sebenarnya semuanya itu berlaku terhadap lagu-lagu yang gue bikin, baik itu pop gitu ya, ataupun kayak yang kemarin gue sempat juga ngerilis lagu hip hop gitu. Kalau menurut gue nih, perbandingan antara gue nulis lirik pop sama hip hop itu kayaknya tingkat kesulitannya itu ya lebih ke hip hop sih. Karena apa? Karena gini, hip hop itu kalau menurut gue pribadi ya, liriknya itu memang bener-bener harus relate banget. Di liriknya itu kita itu kayak bercerita. Nah, beda dengan pop, mungkin liriknya nggak terlalu banyak banget kayak hip hop. Tapi ini menurut versi gue ya, menurut versi gue catat itu. Gue kemarin kan ngerilis lagu pop nih, misalnya gini. Yang pertama itu Mengertilah Sayang. Mengertilah Sayang itu kan temanya lebih ke, sebenarnya itu tuh lagu sedih, Jong. Dari musiknya itu tuh jujur li banget. Gue baru banget belajar bikin musik ya, lu bayangin. Awalnya tuh gue tuh pengen banget dari dulu tuh bikin musik tuh kayak gimana sih gitu. Karena tuh gue tuh memang dasarnya kan hobi musik, Jong ya. Dulu tuh gue tuh suka ngeband gitu ya kan. Tapi keterbatasan gue tuh nggak bisa mainin softwarenya. Dulu sempet gue coba di salah satu software HP, cuman kayaknya tuh agak kurang gitu ya kan. Tapi dengan PD-nya dulu sempat gue post sih. Tapi sekarang udah gue hilangin dari postingan Instagram gue sih, udah lama banget itu, tahun 2017, 16, 17 ya sekitaran itulah. Gue PD-nya gue post karena kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin mengapresiasi karya kita walaupun jelek ya. Gue sadarin itu dulu. Karena gue bandingin dengan musik yang pernah gue bikin sekarang, itu jauh banget bedanya. Jujur li, di lagu Mengertilah Sayang itu ya kan, lagunya tuh liriknya sedih, Jong. Tapi musiknya tuh gue bikin have fun gitu ya. Jadi kayak walaupun liriknya itu menggambarkan kesedihan lo, tapi lu tuh harus tetap gembira gitu. Lu tuh harus tetap ceria gitu ya. Niatnya waktu itu ke situ sih. Ada sebagian orang ngomong kayaknya kurang nih. Ada juga yang bilang wah asik, bagus dan segala macam. Tapi ya yang namanya komentar, apapun itu gue terima untuk masukan-masukan. Gue selalu welcome apapun masukannya, gue selalu welcome. Nextnya untuk memperbaiki agar kemampuan gue kedepannya bisa lebih bagus lagi dari yang sebelumnya kayak gitu. Dan kemudian di single yang kedua itu ada Kembalilah, Cong. Nah kebetulan Kembalilah itu liriknya ditulis sama emak gue ya. Gue cuman nge-remake, ibaratnya memperbaiki lirik-lirik yang rimanya supaya masuk lah gitu kan di dalam lagu itu. Gue tuh kebiasaan gue biasanya gini. Jadi gue tuh nge-chord ya kan. Habis itu gue nyanyiin gini gitu-gitu kan. Habis itu gue enak nggak gitu kan. Nah setelah enak baru gue pasin sama kata-katanya tuh. Misalkan di manakah dia Tuhan tunjukkanlah, itu kan a b b b b b. Pokoknya ada yang a b rimanya tuh harus pas supaya enak aja. Di lagu yang itu dia mengharapkan seseorang untuk kembali gitu. Untuk lagu yang ketiga itu ada judulnya My Heaven. Agak Inggris dikit nih gue kasih judul nih. Nah di My Heaven itu pure gue menceritakan tentang kebanggaan gue terhadap emak gue nih. Nah itu gue bilang hip hop ini dibandingkan pop agak sulit sih hip hop untuk nulis lirik, karena di situ memang pure gue cerita, nggak bisa sembarangan cerita juga, Cok. Harus pas juga sesuai dengan rima-rimanya gitu ya. Ku ungkap sayangku dengan sebuah lagu yang ada di hatiku hanya untukmu ibu. Jadi a gitu. Baru b gitu. Ada juga yang ab kayak gitu kan. Sama kayak kita nulis pantun kayak gitu. Dari My Heaven itu awalnya itu tuh gue inspirasinya ya karena yang relate dalam kehidupan gue, relate dalam apa yang pernah gue rasain, ya gue tumpahin semuanya di lirik itu. Baru gue bikin musiknya. Setelah itu yang kemarin, yang baru banget beberapa hari, mungkin belum nyampe seminggu juga gue rilis Kemarilah Sayang. Nah Kemarilah Sayang itu jadwal gue bikinnya itu kayak Mengertilah Sayang itu sebenarnya sama. Itu tuh lagunya sempet gue bikin dari software handphone. Satu Mengertilah Sayang, yang kedua Kemarilah Sayang. Dengan PD-nya tuh gue posting di Instagram, tapi bagian rapnya doang. Kayak Mengertilah Sayang ini gue bikin musiknya, gue bikin liriknya, tapi bagian rapnya aja Mengertilah Sayang, rapnya doang. Kayak Kemarilah Sayang juga gitu, kini ku selalu menunggu dalam sunyi. Sama kan semuanya. Itu gue rilis waktu itu rapnya doang, itu di tahun 2006
17-an lah mungkin gue posting. Cuman sekarang udah gue arsipkan kan. Setelah gue memahami aplikasi softwarenya ini, gue remake. Gue coba bikin yang versi panjangnya, yang tadinya cuman ref doang kan. Jadi gue cerita tentang penulisan liriknya ya. Dari situ cara gue nulis lirik, satu, menurut gue itu lu harus tahu dulu lu pengen ceritain atau lu pengen bikin lagu menceritakan tentang apa. Kebanyakan lagu gue tuh tentang cinta, tentang perasaan, tentang ungkapan gitu, kasih sayang terhadap ibu. Dari beberapa lagu yang gue bikin tadi itu bener-bener relate dalam kejadian yang pernah ada di hidup gue. Setelah gue tahu konsepnya kayak gimana, ya baru gue tulis nih. Kalau gue pribadi, gue jarang nih gue tulis sembarangan. Enggak, gue tuh tipikal orang yang lebih baik gue pikirin dulu matang-matang baru gue tulis. Kita ambil contoh dari lagu Kemarilah Sayang. Kini ku selalu menunggu dalam sunyi. Artinya gue tuh selalu menyamakan rima di belakangnya gitu. Kalau misalnya kini ku selalu menunggu dalam hening malam, misalnya gitu, agak kurang nyambung. Nah, gue tuh selalu mikir kayak gitu, hening malam gak nyambung, berarti gue coba-coba tuh terus. Kini ku selalu menunggu sendiri, gak enak ya. Gue selalu coba kayak gitu, bla bla bla. Setelah gue coba-coba, berarti yang pas kini ku selalu menunggu dalam sunyi. Baru gue tulis terus dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, setelah lirik udah selesai semua nih, gue coba nyanyiin. Nah, yang tadi gue bilang, gue selalu coba dengan apa sih namanya tuh, nggak tau lah. Gue kurang tahu tuh. Gue coba kayak gitu, wah nggak enak. Atau dibikin atau kayak gitu. Jadi gue coba-coba kayak gitu sampai gue nemuin, oh nih cara yang pas nih ngebawainnya nih gitu. Baru gue bikinin musiknya, ya kan. Nah, cara gue bikin musik pertamanya gue bikin melodinya. Melodinya itu ya bagian refnya supaya gue encer nih ke depannya nih. Yang jelas pertama kita cari chord dulu lah, ya kan. Setelah selesai semuanya, gue bikin rangkai, baik pianonya, bassnya gimana, bla 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 segala macam. Habis itu baru deh gue tag vokalnya, baru gue selesai semua prosesnya. Nah, gitu cara gue nulis lirik. Jadi menurut gue lu harus tahu dulu lu pengen bawain lagu apa. Habis itu lu bayangin dulu nih kayak gimana kisah lu resapin gitu kan, lu inget-inget. Kadang kan kita pengen menceritakan masa lalu ya, kisah-kisah yang pernah terjadi pada diri kita tapi itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya gitu, tapi pengen kita ungkit lagi dalam sebuah karya, dalam sebuah lagu. Kebanyakan lagu gue kayak gitu. Nah, gue tuh selalu matokin refnya dulu. Gimana? Gue tuh pokoknya intinya gue tuh selalu matokin refnya enak atau enggak. Kalau refnya nggak enak itu agak gimana gitu ya. Karena menurut gue tuh lagu bikin orang terngiang-ngiang itu di bagian refnya. Jadi gue tuh berpikir keras itu gimana refnya ini bisa terngiang-ngiang sama orang. Jadi ketika orang dengerin, wah orang jadi ingat, orang jadi ikutan juga gitu nyanyiin. Ini kembalilah sama My Heaven itu kan baru gue upload ulang karena kemarin tuh ini channel gue tuh baru dibajak tuh kemarin, viewers udah banyak banget. Akhirnya gue upload ulang. Ini teruntuk lu yang hack akun gue, lu bangsat lu ya. Gara-gara lu hack jadi gue upload ulang. Tapi tenang aja, di Spotify masih ada kok. Jadi kalian bisa dengerin juga di Spotify. Itu sih kalau menurut gue cara-cara gue tuh nulis lirik. Lu resapin banget supaya gini, ketika lu sendiri udah ngeresapin, ketika lu sendiri udah ngerasain wah enak nih, ya orang lain pastinya yang dengerin pasti juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi lu harus nempetin posisi lu itu sebagai pendengar. Nah, gue tuh selalu memilih-milih juga nih komponen-komponen bunyi yang ada dalam satu instrumen. Gue harus bikin dark banget nih, gue harus bikin sedih banget nih, gue harus bikin merinding. Lu kalau lihat postingan pertama dari lagu Kembalilah itu yang viewersnya udah banyak banget, itu komen-komennya ngeri banget. Orang-orang pada ih merinding ini segala macam. Karena gue tuh udah saking niatnya kayak gitu. Jadi gue tuh selalu bereksperimen, komponen ini kalau dicampurin atau digabungin dengan komponen ini kira-kira gimana ya bunyinya, gimana ya rasanya. Gue setelah gue campurin, gue tuh pasti harus ngerasain dulu, wah ini keren nih kalau udah dicampurin kayak gini. Misalkan Hoir dicampurin sama piano yang bunyinya agak ngedark kayak gitu kan, ditambah lagi string, ditambah lagi angklung kayak gitu-gitulah. Kesannya tuh memang harus bikin orang, ketika orang dengerin, banyak sih beat-beat yang udah selesai tapi belum gue tag. Next lah mungkin kalau gue sempet pasti gue bakal upload lagi. Ya salah satunya yang coming soon kayaknya yang Break deh. Break ini tuh ceritanya memberikan semangat gitu. Jadi gue tuh pengennya tuh dari karya-karya gue tuh ada hal-hal yang bisa bermanfaat lah untuk banyak orang. Jadi ketika orang mendengarkan, oke, punya pesan tersendiri, punya manfaat tersendiri untuk orang yang mendengarkannya gitu. Oke, kayaknya itu aja sih kalau menurut gue cara gue tuh bikin lirik, ya kan. Ini tuh mungkin tekniknya bisa kalian gunain juga sebagai opsi
masih bisa dibilang walaupun nggak jago, tapi setidaknya gue tuh masih bertahap belajar dan ingin belajar terus supaya gue nggak terfokus di satu kemampuan, gue punya keahlian di bidang-bidang yang lain kayak gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu. Mungkin kalau mau yang lain kita bahas, atau cara gue bikin musik, cara gue bikin rimanya supaya menarik dan lain-lain, atau lu mau pengen gue kasih tahu cara-cara yang lain-lain lagi berbau tentang musik, berbau tentang apapun, ya lu komen aja di bawah ya. Dan buat lu yang belum dengerin aja. Tuh ada di playlist gue song Bang Dik dari Mengertilah Sayang sampai Kemarilah Sayang tuh ada. Jujur gue nggak penting mau seberapa pun viewersnya, mau awal gimana pun, yang jelas gue bikin karya ya disukai monggo, enggak ya udah, karena gue bikin karya ya berdasarkan hobi gue aja. Gue pengen mengeksplor kemampuan gue, itu aja sih. Oke, jangan lupa follow sosial media gue, TikTok, Instagram, YouTube gue, subscribe ya. Oke, see you next time dengan pembahasan yang lebih asik lainnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dengerin Kemarilah Sayang. Kini ku selalu menunggu dalam sunyi, berharap kau akan kembali lagi di sini.